Tapi saya mau tanya Pak, untuk kasus yang Ririn itu, ya itu Bapak eh, kan tiba-tiba hilang ya. Itu karena apa Pak kira-kira? Ya karena sudah tahu putusannya itu udah pasti karena prionya itu kan diambil ya dari saya. Oh, Konsul sambil hiburan ya. Jelly fans sering-sering live atau nih, insya Allah. Pokoknya kalau lagi santai ya insya Allah nanti live memberikan konsultasi gratis dan hiburan ya. Yusuf, ya. Nah ini sudah dengar ini dari tadi langsung on cam. Off lagi kameranya. oh, bentar ya Pak ya. Oke, ini baru tak hidupin lagi. Udah hidup lah belum? Belum. Oh, bentar. 1, 2, 3. Ya, ya. Maaf ya Pak, agak burik kameranya. Iya nggak apa-apa. Udah ya, udah hidup ya? Belum. Oh, Nah ini baru hidup. oh belum ya, udah ya. Oh Iya ya. siapa namanya hukumnya bersuami tiga. Nanti dijawab. Ya silakan. Ya, nama saya Yusuf Pak dari Salatiga, Jawa Tengah. Namanya Yusuf. Ya, betul, ya. Asli ya, akun asli Ya. dari Salatiga, Jawa Tengah. Mau Saya tanya? fansnya Pak Tony RM sejak dulu kala, sejak kasusnya Peggy itu. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Ya, Yusuf. saya melihat Pak Tony itu sebagai seorang yang penolong rakyat kecil, tidak punya harta tapi bisa membantu untuk agar hukumnya itu bagus. Intinya menolong lah, intinya gitu. Nah, makasih Mas Ya. apresiasinya. Gimana Tapi gimana? saya mau tanya Pak, ya sampai sekarang ya saya jadi fansnya Bapak itu ya, karena itu kejujuran Bapak, keberanian Bapak, walaupun lawannya itu eh, kelas kakap semua lah ibaratnya kan gitu. Ya, halo, halo, Ya, ya. ya. Habis itu saya mau Walaupun tanya Pak, walaupun ya, apa tadi? walaupun lawannya itu kelas kakap semua gitu loh, tapi tidak gentar gitu loh. Iya iya. Ya, saya Ya, mau ini tanya, hukum gitu. ya, tapi saya mau tanya Pak, untuk Silakan. kasus yang Ririn itu, ya itu Bapak eh, kan tiba-tiba hilang ya. Itu karena apa Pak kira-kira? Ya karena sudah tahu putusannya itu udah pasti karena prionya itu kan diambil ya dari saya. Oh, iya. Sementara saya satu-satunya saksi ya Prio. Oh, Prionya gitu. sudah berubah ya, mau apa lagi yang dibela, orang kuncinya di Prio. Saya Oh, masuk membela kan karena keterangan Prio mengatakan pelakunya ada 4 orang kan. iya betul. Itulah saya mau tangani. Kalau saja Prio dari awal, Pak Tony, pelakunya Ririn sama saya, ya ngapain juga saya tangani? Buang-buang waktu, buang-buang tenaga, ya nggak? Oh, gitu ya. Nah, lalu Iya ya, lalu benar. lagi saya bantu, dia berubah dengan mencabut kuasa saya, berubah. Ya, Hmm. pelakunya Ririn sama saya. Lah terus mau dibela apanya kalau begitu orang dia kuncinya kok waktu itu kan? Oh, gitu. Jadi alasan Pak Tony itu awalnya membela Ririn itu
karena Prionya ya, bukan karena Ririnnya gitu, Bukan Pak. karena Ririn, karena Prio. Ya dilihat aja titik YouTube saya di awal. Prio itu yang menceritakan ada 4 pelaku. Ririn malah nggak tahu. Oh gitu. Apakah itu setelah sekarang ya? Setelah sekarang itu juga Pak Tony tahu kalau Prio itu juga sebenarnya sangat dipengaruhi oleh Ririn itu, Pak. Ya nggak tahu berdua itu mana yang bener kan? Oh gitu, ya ya ya. Ya, Saya ya kan mungkin. cuma membela. Kalau mereka bohong ya silahkan. Orang dihukum mereka sendiri, bukan saya, ya nggak? Iya Saya betul ini, betul betul. saya ini membela, meluangkan waktu membela. Tergantung mereka mau jujur apa mau bohong. Jujur, bohong ya resiko sendiri kan. Iya betul betul. Makanya dulu awal itu saya apa namanya? Memang di opini publik itu kan awalnya memang seakan-akan seperti kasus pagi itu ya Pak ya. Jadi awalnya itu kan eh, kira-kira ininya si Ririn itu disakiti atau di kriminalisasi kan gitu ya. Jadi ya, jadi sekarang sih saya mau ngomong begini. Awalnya saya mau menangani karena keterangan Prio ya, ada 4 pelaku. Keterangan Prio juga, Ririn tidak tahu pembunuhan. Jadi Prio yang ngomong tuh. Prio mengaku ikut mengubur. Itu keterangan awal. Oleh karenanya disitulah saya mau menangani. Lalu di pertengahan jalan, Prio berubah. Nah, sekarang Ririn merasa tidak tahu. Prio berubah yang nuduh Ririn. Kuncinya saya waktu itu di Prio. Ketika Prio sudah berubah, ya sudah saya bingung membela Ririn juga pakai apa, orang tadinya saksi kuncinya Prio kan gitu. Iya 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 iya. Iya susah, sulit ketika Prionya udah berubah ya sulit. Kecuali gini. Sekarang Prio kalau yang dikatakan itu sudah benar ya, bahwa pelakunya cuma Ririn dan dia terlibat, ya sudah. Artinya ya harus diterima hukumannya kan gitu. Iya betul. Tapi kalau Prionya merasa yang sudah diputus itu tidak benar misalnya, ya misalnya Prio itu bohong lagi misalnya, lah ya silakan Prio juga lah yang punya kepentingan mau membongkar lagi atau tidak kan, kuncinya di Prio ini kan. Oh gitu ya ya ya. Ya. Nah, kalau Prio udah merasa benar melakukan pembunuhan ya sudah. Jadi kalau kecuali kalau Prionnya itu sampai sekarang pun masih dengan pendirian awalnya otomatis nggak hilang ya, ibaratnya masih tetap membela ya Pak ya. Ya kan kalau saya mah nggak mau membela, nggak mungkin membela Prio lagi kan, udah dicabut kuasanya. Oh gitu ya ya ya. Ya. Kalau dicabut ya kuasanya, Prio kan udah pakai pengacara awal kan. Yang masih pakai saya tuh Ririn. Oh. Tapi Ririn juga tergantung Prio. Kalau Prionya kembali lagi misalnya omongannya kayak awal, ya mungkin Prio masih ada kesempatan kalau bisa membuktikan ada pelaku lain kan gitu. Tapi kalau Prionya sendiri sudah benar, udah putusannya udah benar, ya sudah harus jalan, harus terima hukumannya. Orang apa sadis kalau 5 orang kan itu korbannya. Iya 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 betul. Iya, jadi kalau itu hukumannya terlalu berat seumur hidup lah, masih bagus kalau nggak hukuman mati kan. Iya betul betul Pak. Kalau memang benar ya merasa kan. Betul. Karena kan udah mengganti ibaratnya ya bersandiwara dari awal kan gitu ya Pak ya. Ya pokoknya ini kan hanya Prio yang tahu ya. Iya betul. Ya, sama saya mau tanya satu lagi Pak tentang hukuman mati ini ya. Ternyata tuh hukuman mati itu masih ada antrean gitu ya Pak ya. Enggak langsung di ibaratnya besok Senin langsung dieksekusi gitu enggak ya? Bukan antrian namanya. Itu namanya masih ada jangka waktu untuk eksekusinya itu ya, atau masih diberikan waktu 10 tahun. Apabila selama 10 tahun berkelakuan baik, maka hukuman mati bisa berubah menjadi seumur hidup. Oh gitu. Jadi belum fix hukuman mati ya Pak ya? Jadi
kalau begitu kan hukuman mati ini hampir nggak ada. Karena orang pasti kalau ingin diubah seumur hidup ya pasti berkelakuan baik kan di lapasnya kan? Ya pastilah. Ya pasti. Itu semua hukuman mati seperti itu, Pak? Iya sekarang KUHP-nya begitu. Oh, jadi walaupun gembong narkoba 74 kilo pun ya kalau 10 tahun berbuat baik ya nggak akan mati, Pak? Nah kalau narkoba kan undang-undangnya lain ya. Oh, nggak semuanya. Undang-undangnya kalau narkoba kan undang-undang narkotika. Nah ini kena peringatan nggak nih ngomongin narkotika. Nah, enggak, Pak, yang penting nggak udut, yang penting nggak rokok. jadi kalau undang-undangnya lain, itu kan yang diatur ada jangka waktu 10 tahun itu kan di KUHP. Iya. Yang pidana umum seperti tadi membunuh berencana kan. Penganiayaan apa yang mengakibatkan misalnya parah akhirnya mati berapa puluh orang misalnya kan. Nah itu yang diatur di KUHP. Tapi kalau yang di Undang-Undang Narkotika memang tidak mengatur adanya jangka waktu 10 tahun gitu. Jadi kalau yang narkotika sepertinya itu bisa dieksekusi. Tapi kalau narkotika gitu. undang-undang khusus ya. Nah kalau yang KUHP ini undang-undang umum. Ini di KUHP baru tuh mengatur demikian, makanya langsung dibacakan oleh hakim kan kemarin. Iya, betul. Mengenai jangka waktu 10 tahunnya itu. Oke, baik Pak Tony. Terima kasih atas waktunya menambah wawasan saya. Semoga panjenengan sehat selalu, lancar rezekinya, dan selalu menolong orang-orang yang kesusahan dalam hukum. Seperti itu ya Pak ya. Oke, Mas Yusuf, makasih. Terima kasih. Jadi ngikuti apa? Facebook, TikTok, YouTube, ngikuti media sosial apa? Ya TikTok ini, terutama TikTok ini. TikTok, oke. Ya. Terima kasih. Oke, Mas Yusuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.